Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persediaan. Tahap penentuan persediaan pertama yaitu menentukan kuantitas setiap jenis barang. Biasanya perusahaan menggunakan suatu tim yang terdiri dari 2 orang, di mana 1 orang menghitung, menimbang, atau menentukan kuantitas, sedangkan petugas lainnya menulis nama barang dan kuantitasnya dalam kertas perhitungan persediaan. Untuk melakukan pengukuran harus dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dalam pelaksanaan tugas ini, biasanya tim perhitungan persediaan mungkin harus bekerja pada malam hari atau operasi perusahaan dihentikan sampai perhitungan selesai. Yang kedua adalah menentukan pemilik barang tersebut. Syarat pengiriman menunjukkan kapan hak milik atas barang berpindah. Bila barang dibeli atau dijual dengan FOB shipping point, artinya hak milik berpindah kepada pembeli pada saat barang dikirim. Jadi kalau FOB shipping point, maka setelah barang itu dibeli, pencatatan persediaan harus dikredit. Sementara kalau FOB destination, hak milik biasanya belum berpindah ke pembeli sampai barang tersebut diterima. Jadi pencatatan di perusahaan pada saat barang ini belum sampai ke si pembeli, maka perusahaan tidak dapat mengkreditkan persediaannya atau mengurangkan persediaannya dalam pencatatan pembukuan perusahaan. Kemudian metode penentuan harga pokok persediaan. Metode perhitungan harga pokok persediaan ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah first in first out, atau yang pertama dibeli akan dikeluarkan duluan. Jadi jika ada 3 barang, barang pertama, kedua, ketiga, maka barang pertama ini akan dikeluarkan duluan. Yang kedua, yang terakhir dibeli akan dikeluarkan pertama kali, atau last in first out. Jadi ada barang 1, 2, 3. Nah, barang yang dikeluarkan itu adalah barang yang ketiga atau yang terakhir kali dibeli. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata seluruh pembelian atau average. Kita masuk ke contoh transaksi. Berikut adalah transaksi persediaan PTX bulan September. Pada awal bulan persediaan yang ada sebanyak 1 unit dengan harga 40.000. Tanggal 5 September, PTX membeli persediaan sebanyak 6 unit dengan harga per unitnya adalah 45.000. Tanggal 15 September, PTX menjual persediaan sebanyak 4 unit. Tanggal 7 membeli sebanyak 7 unit dengan harga 50.000 per unit. Tanggal 30, PTX menjual persediaan sebanyak 8 unit. Kemudian ada data tambahan, keterangan tambahan, di mana semua pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit dengan harga jual per unitnya itu adalah 80.000. Artinya apa? Artinya setiap ada pembelian maka dilakukan secara kredit, jadi hutang perusahaan akan bertambah. Kemudian kalau jika terjadi penjualan dilakukan secara kredit, maka piutang perusahaan itu akan bertambah. Sekarang kita coba mengerjakan transaksi yang tadi menggunakan metode first in first out. Nah, tadi di transaksi yang pertama katanya di awal bulan ada persediaan di tangan sebanyak 1 unit dengan harga 40.000. Jadi tanggal 1 bulan 9 kuantitasnya 1 unit, biaya per unitnya adalah 40.000. Kemudian di tanggal 5 katanya membeli persediaan sebanyak 6 unit dengan harga 45.000 per unit. Jadi di kolom pembelian kuantitasnya 6 unit, biaya per unitnya adalah 45.000, total biayanya jadinya 6 dikali 45.000 sama dengan 270.000. Nah, persediaan yang ada di tangan ini, jadi 1 unit yang di tanggal 1 bulan 9 seharga 40.000, kemudian
6 unit yang baru kita beli dengan harga 45.000. 6 kali 45 sama dengan 270. Di tanggal 15 September katanya menjual persediaan sebanyak 4 unit. Karena dia menggunakan sistem first in first out, di mana barang yang kita keluarkan atau harga yang kita keluarkan itu adalah harga yang barang masuk pertama. Jadi yang barang masuk pertama itu adalah sebesar 40.000 per unit. Jadi satu unit dengan biaya per unitnya 40.000. Kemudian 3 unit lagi kita ambil dari yang baru kita beli di tanggal 5 bulan 9 seharga 45.000 per unit. Nah, sisa yang ada di tangan berapa? Karena yang di awal satu unit dengan harga 40.000 ini udah kita ambil, maka sisanya itu yang 6 unit tadi kita ambil 3, maka sisanya adalah 3 unit dengan harga 45.000. Jadi diambil dari sini. Jadi 3 kali 45 sama dengan 135.000. Nah, di tanggal 26 September PTX membeli persediaan sebanyak 7 unit dengan harga 50.000 per unit. Jadi tanggal 26 dibeli 7 unit dengan harga 50.000. Persediaan yang ada di tangan jadinya yang tadi sisa 3 dengan harga 45.000, kemudian ditambah dengan yang baru kita beli seharga 50.000. Kemudian di tanggal 30 September PTX menjual persediaan sebanyak 8 unit. Jadi dijualnya 8 unit. 8 unit ini kita ambil dari mana? 3 unit kita ambil dari yang awal kali masuk, ya kan? Persediaan yang terakhir 45.000. 3 kali 45 sama dengan 135. Kemudian 5 unit lagi kita ambil dari yang baru kita beli tanggal 26 bulan 9. Dengan harga 50.000 per unit. Jadi 5 kali 5 250.000. Sisanya berapa? 3 ini udah kita ambil, kemudian 7 kita ambil 5, sisanya adalah 2 unit dengan harga 50.000. Jadi 2 kali 5 sama dengan 100.000. Nah, totalnya 6 ditambah 7 berarti yang kita beli selama bulan September itu adalah 13 unit. Total biayanya sebanyak 620.000. Kemudian yang kita jual adalah sebanyak 12 unit. Total biayanya 560.000. Nah, persediaan yang ada di tangan kita tinggal 2 unit lagi. Totalnya adalah 100.000. Nah, jurnalnya gimana? Kalau si perusahaan ini menggunakan sistem perpetual, maka jurnal di tanggal 5 di tanggal 1 nggak perlu lagi kita jurnal karena ini adalah persediaan awalnya gitu. Jadi yang perlu kita jurnal adalah di tanggal 5 pembelian. Jadi pada saat pembelian tadi katanya pembeliannya menggunakan sistemnya kredit atau utang. Jadi persediaannya bertambah sebesar 6 unit dengan biaya 45.000. Jadi 270.000 dan hutangnya sama bertambah 270.000. Kemudian transaksi tanggal 15 bulan 9 katanya ada dijual 4 unit, ya kan? Harganya berbeda, 1 unit harga 40.000, 3 unitnya harganya 45.000. Jadi cara perhitungannya adalah piutang dagangnya, karena dia dijual secara kredit maka piutang dagangnya bertambah. Jadi dijual 4, harga jualnya tadi adalah 80.000. Jadi 4 kali 8 320.000. Pendapatan penjualannya bertambah sebesar 320.000. Kemudian perhitungan harga pokoknya. Harga pokok penjualan 1 unit harganya 40.000. Kemudian 3 unit harganya 45.000. Totalnya 175.000 dan persediaannya berkurang sebanyak 175.000. Kemudian transaksi tanggal 26 bulan 9 katanya ada pembelian sebanyak 7 unit dengan harga 50.000. Jadi persediaannya bertambah 7 unit dikali 50.000, totalnya 350.000. Kemudian hutangnya bertambah sebesar 350.000. Dan yang terakhir di tanggal 30 bulan 9 ada penjualan sebanyak 8 unit yang harga pokoknya berbeda-beda. Sama. Ini sistemnya sama tadi dengan yang tanggal 15 September. Jadi
piutang dagangnya 8 dikali 80.000 harga jualnya, harga jual yang ini tadi ya. Kemudian dikali 8 jadi 640.000. Pendapatan penjualannya pun bertambah 640.000. Untuk perhitungan harga pokok penjualannya 3 unit dikali 45.000 ditambah 5 unit dikali 50.000, dapatnya 385.000. Nah, persediaannya berkurang jadi 385.000.